Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh min sururi anfusina wa min sayyiati amalina. Kita bertemu kembali membahas tentang hal yang sangat urgent, sangat penting bagi kehidupan kita, tentang sholat, ya, hikmah, kekhusyuan, dan bagaimana lalu beberapa kondisi emergensi ketika kita tetap harus menjalankan sholat ini. Awal ketika sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, sesungguhnya memberikan dampak kepada kita, menguatkan otot lengan kita, ya, melancarkan aliran darah ketika kemudian kita menjalankan takbiratul ihram yang seperti ini. Lalu ketika kita ruku, sesungguhnya berdampak pada pengembalian fungsi tulang belakang kita, ya, desain demikian ini posisi yang luar biasa. Ketika kemudian kita ruku, dilanjutkan dengan itidal yang kemudian melancarkan, ya, pencernaan di dalam tubuh kita. Apalagi ketika kemudian kita melakukan sujud, ya, sujud ini memberikan satu dampak yang luar biasa, yakni menguatkan daya pikir kita, memudahkan bagi yang hamil, ya, persalinannya, lalu juga mengalirkan oksigen yang bagus dan sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Termasuk duduk di antara dua sujud itu berfungsi untuk menghindarkan diri dari kelumpuhan, mencegah dari impotensi dan lain sebagainya secara fungsi, secara fisik, ya. Lalu salam sendiri bagian dari relaksasi ketika kemudian kita palingkan ke kanan dan ke kiri. Ini menjadi otot leher kita menjadi lebih ringan, termasuk adalah pada ranah organ saraf tubuh kita menjadi rileks kembali. Nah, para sahabat sekalian, dengan demikian sholat itu wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya khusyuk itu menjadi berat. Karena apa? Karena ini memang penanda, ya, untuk kemudian kita hening, merasakan kehadiran Allah, merasakan kita sedang bersama dengan Allah. Khusyuk sendiri bermakna tawadhu, bermakna tunduk, bermakna takut, merendahkan diri, tawadhu kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu khusyuk di dalam konteks ketika kita sholat itu juga bermakna konsentrasi hati kita secara penuh, ya, kemudian berharap kita kepada Sang Khalik, menghadirkan kefalahan, kemenangan di dalam konteks kita mengekang diri dari fahsya dan mungkar. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kita ini termasuk orang yang beruntung, orang yang mendapatkan kesuksesan di saat kemudian kita mampu menjalankan sholat ini dengan khusyuk. Ini menjadi keutamaan yang luar biasa. Nah, bagaimana kemudian kita mencoba menjalankan sholat ini secara khusyuk? Satu, tentu preparing, satu persiapan yang mantap, ya. Kalau mau buang air kecil, besar, buang dulu. Mau buang angin, buang dulu. Sholat di depan tembok yang tidak memiliki warna-warni yang menggoda kekhusyuan kita, ya. Kalau kita berjamaah, kita berada di shaf yang depan, hingga tidak terganggu oleh orang yang di depan kita ketika kita ada di shaf yang kedua. Lalu mengikhlaskan amal kita karena Allah semata, memahami, merenungkan setiap bacaan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Ini semua bacaan yang membuat kita lebih khusyuk. Membaca setiap zikir di dalam proses ketika kita ruku, kita i'tidal, kita sujud, bagian yang kemudian tajwidnya kita benarkan, sholat kemudian kita lakukan secara fisikal dan bacaannya tepat. Nah, ini menjadikan sholat kita lebih khusyuk. Tentu tumakninah, ya, ada rasa tenang, kesadaran penuh bahwa kita sedang seakan dilihat oleh Allah, kita sedang kemudian menghadap Allah yang menguasakan terhadap alam semesta ini, kepada Sang Khalifah kita, ya. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Karena bawaan kita ini selalu kurang tenang di dalam hidup ini, maka Allah selalu mewajibkan kepada kita bersujud 5 waktu di dalam satu hari dan ditambah dengan yang nawafil, yang sunnah.
Nah, sahabat sekalian, kita juga dengan sholat ini diingatkan oleh Allah untuk meningkatkan diri bahwa kita ini akan kembali meninggal. Kita mencium tanah, kita dari tanah akan kembali kepada tanah ketika dikubur. Ya, tentu kemudian kita memusatkan pikiran bahwa kita juga akan kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan qalbu kita saat kemudian kita sholat, mengarahkan pandangan kita ke tempat yang kita akan sujud, ya, meninggikan rasa takut dan tahmid, keagungan Allah itu kita kagumi, ya, saat itu kemudian kita bisa sholat dengan khusyuk, dengan harapan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hal yang kemudian kita termotivasi. Spirit of khusyuk itu mendorong kita kemudian menjalankan sholat dengan penuh pengharapan, seakan kita berada di dalam proses bersama dengan Allah, dipantau oleh Allah, sedang dilihat, saksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para sahabat sekalian, kita lanjutkan, ya, di bagian bagaimana kemudian kita berzikir, ya. Kita kemudian membaca setelah sholat itu, ya, hal-hal yang kemudian menenangkan kita, dari mulai istighfar, dari mulai tahmid, takbir, ya, sampai kemudian kalimat tahlil la ilaha illallah, bersolat kepada Rasulullah SAW. Itu bagian dari wirid-wirid yang doa yang kita lakukan setelah kita sholat. Nah, bagaimana kemudian ketika kita menyelesaikan, ya, kekurangan secara teknis tadi di dalam sholat, ada kekeliruan, misalnya kurang rakaatnya, kita ini was-was ini 2 apa 3, maka kita ambil 2, ya, yang kemudian kita bisa menambah lagi kalau misalnya sholat maghrib. Termasuk adalah tahiyat tasyahud akhir, kita menyempurnakan semuanya dengan penuh seksama, dengan penuh kekhusyuan, karena bacaan-bacaan itu juga mengarahkan kita untuk kemudian mendoakan orang-orang yang di sekitar kita, ataupun kemudian kita mendoakan diri kita semoga selamat di dunia wal akhirat. Nah, para sahabat sekalian, termasuk di dalam konteks ini adalah ketika kita menyelesaikan sholat di dalam perjalanan. Ada tata cara bagaimana sholat yang qasar, ya, ada yang jamak. Jadi jamak zuhur sama asar boleh jamak, boleh qasar. Maghrib sama isya boleh jamak, ya, isyanya boleh diqasar. Subuh tentu tidak. Nah, ini ketika kemudian ada rukhsah itu kemurahan yang diberikan oleh Allah, karena kita ada di dalam kondisi masyaqqah, ketika kita ada di dalam perjalanan, dan Allah suka kemudian ketika memberikan rukhsah, kemurahan kepada kita, kemudian kita ambil, ya. Safar memberikan kemurahan untuk kita jamak dan qasar. Nah, bagaimana lalu ketika kemudian kita jamak dan qasar itu, ya, 2 rakaat tentu, asar zuhur 2 rakaat, ya, masyhur lah, kita sudah paham itu, kita hanya mereview untuk persoalan ini. Hal yang terpenting untuk kemudian kita mereview juga adalah orang yang dibolehkan safar, ya, untuk yang jamak ini adalah orang yang safar, orang yang sedang dalam kondisi hujan lebat, boleh untuk kemudian jamak qasar, menetap di satu kampung, ya, yang lalu tidak ini menjadi situasi yang genting misalnya, ya. Tentu ada hal-hal situasi lain yang kemudian juga kita bisa lihat. Ini ada beragam pendapat ulama memang untuk yang poin ini. Lalu bagaimana dengan orang yang sedang sakit, yang dioperasi misalnya, itu boleh jamak dan qasar. Di beberapa imam yang lain ada jamak qasar itu juga boleh untuk orang yang punya hajat seumur-umur, misalnya lagi mantenan di Rias, ya, maghrib sama isya kemudian dijamak, karena itu kan seumur-umur tidak banyak, ya, wawalam kalau ada yang tiap berapa tahun lalu menikah, itu kan mustasnayat, ya, eksepsional. Lalu bagaimana sholatnya orang yang sakit, dengan duduk boleh dengan berbaring, karena sholat ini menjadi kemurahan bagi orang-orang yang sedang tidak dalam kondisi normal, termasuk orang yang dalam kendaraan, dia boleh menghadap kiblat dengan berduduk ketika kemudian dia dalam posisi berkendaraan, dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau sedang menaikin, ya, duduk di atas unta menghadap kiblat, takbiratul ihram, lalu unta itu berjalan. Lah, bagaimana dengan ketika kita sholat sunnah, lebih fleksibel lagi tentu,
ya, bertakbiratul ihram, naik kereta kita, naik kapal atau naik bis ya, kita lebih fleksibel lagi tahiyat awal, lalu biarkan kita mengikuti bis itu alurnya kemana. Itu yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam sholat berkendaraan. Tentu ini menjadi hal yang penting untuk kita dialogkan lebih dalam, karena bagaimanapun sholat ini tentu tidak tidak tuntas untuk kita bahas sesingkat ini ya. Termasuk qadha, apakah kemudian ada dasarnya atau tidak, bagaimana dengan fidyah, tidak ada satu dasar tentang kita melakukan fidyah ya. Tentu bagaimana dengan ketika ketiduran lalu lupa, maka sholat itu bisa dilakukan ketika kita ingat kembali dan mengqadhanya. Di beberapa imam demikian, walaupun ada juga imam yang lain bahwa orang yang meninggalkan sholat karena lupa dan sebagainya dianggap ceroboh. Nah, mudah-mudahan pilihan-pilihan ijtihad ini oleh para ulama kita ikutin, menjadikan kita lebih tenang di dalam beribadah. Dengan demikian, maka mari lalu kita semakin semangat mendalami agama ini, terutama di dalam persoalan hukum syariah yang menjelaskan tata cara beribadah kita di dalam setiap harinya. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing dan kita mendapatkan keberkahan hidup ini, sa'idah fid dunya wal akhirah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.